Episode 18, Sahabat Wanita. Beberapa bulan telah berlalu, Stephen sudah masuk sebuah universitas ternama di negara bagian Amerika. Dia menjadi pribadi yang lebih tertutup, dingin, dan masih keras kepala. Dia lebih menyibukkan diri untuk belajar dan belajar. Sampai waktu libur pun, hanya dia pakai untuk membaca. Kecerdasan otaknya memang tidak diragukan lagi. Dia berhasil menguasai beberapa bidang mata pelajaran dengan nilai sempurna. Hari-harinya sekarang dilewati tanpa Alea. Tapi itu tidak membuat Stephen melupakan wanitanya itu begitu saja. Dia sekarang harus bisa mewujudkan keinginan pujaan hatinya itu. Bali 18.55 menit HTA, Frenda. Jaga diri baik-baik ya. Nanti Aunty Elisa akan menjemputmu di bandara, ucap Alea. Saat ini Alea mengantarkan sepupunya itu ke bandara. Frenda Kadek Alvaro akan kuliah di USA. Ya, dia telah lulus SMA di Bali dan akan berkuliah di negara ayahnya berasal. Tentu saja Kak Am, Frenda sudah besar. Aku pasti bisa jaga diri di sana, ucap Frenda. Sayang, titip salam untuk Aunty Elisa dan Kak Kevin ya. Ibu dan ayah akan merindukanmu, ucap ibu Frenda sekaligus Aunty Alea yang bernama Risa. Iya ibu, aku masuk ke dalam dulu ya. Sebentar lagi pesawat akan lepas landas. Ayah, ibu, Kak Alea, aku pasti merindukan kalian. Frenda memeluk ketiga orang itu. Dia sudah sangat menyayangi Alea. Jaga diri baik-baik ya nak, ucap Uncle Bram. Setelah itu Frenda pun masuk ke dalam sambil melambaikan tangannya. Ya, dia memilih negara Yes karena di sana banyak saudaranya. Meskipun kakak dan neneknya sudah tiada tapi masih mempunyai aunty dan kakak sepupu yaitu Alisa dan Kevin. Alea memandang langit yang dipenuhi bintang. Diiringi dengan pesawat yang terlihat hanya seperti lampu berkerlap-kerlip. Masih ingat saat dia meninggalkan langit Amerika, meninggalkan sejuta kenangan di sana. Alea sedang menyiapkan beberapa berkas. Hari ini akan kedatangan seorang chef baru. Dia ditugaskan menjadi manajer dan penanggung jawab di restoran milik pamannya itu. Selamat siang Al. Apakah kamu sudah siap? Tanya Brang. Tentu saja paman. Nanti akan kulakukan pasti untuk menu baru kita. Jawab Alel. Baiklah, aku akan ke cabang Kuta. Jadi nanti kamu saja yang menemui chef baru itu ya. Dia sudah sangat berpengalaman. Dan juga dia sangat tampan. Uncle Bram mengedipkan matanya. Dia merasa bahwa keponakannya itu butuh sosok pengganti mantan suaminya. Ya mungkin dengan memperkenalkan beberapa teman bisnisnya mungkin. Uncle juga tampan kok, balas Alea. Kamu ini bisa saja. Kalau Uncle tidak tampan mana mungkin Aunty Risa mau sama Uncle. Tetapi menurutku Uncle memang lebih dari yang lain. Setiap melihat wajah Uncle aku jadi teringat Daddy, ucap Alea sendu. Sudah jangan sedih. Anggap saja Uncle adalah Daddymu. Kita memang beda 2 tahun. Daddymu juga sangat tampan, ucap Bram mengusap bahu Alea. Dia tahu ponakannya itu selalu sedih setiap mengingat dadinya yang sudah lama meninggal. Yam oke Uncle, pergilah nanti kamu terlambat, ucap Alea tersenyum. Baiklah sayang, Uncle pergi dulu. Mungkin 2 hari Uncle akan berada di sana. Bram mencium pucuk kepala Alea. Dia sangat menyayangi keponakannya tersebut. Tidak lama, setelah kepergian Uncle Bram, ada seseorang mengetuk pintu. Tioka, masuk, seru Alea. Selamat siang, ucap seseorang yang ditunggu-tunggu Alea. Selamat siang, perkenalkan aku Alea Abraham, manager di resto ini. Alea memperkenalkan diri, saya Bagas Prasetyo, asal dari kota Jogja, yang akan menggantikan Chef Rico, jawab Chef Bagas, sambil menyalami Alea. Selamat bergabung di resto kami, mudah-mudahan bisa berjalan dan berkembang lebih baik. Dan saya harap menu andalan dari Chef Bagas bisa menjadi favorit di resto ini. Oh ya silahkan duduk, ucap Alea mempersilahkan duduk tamunya itu. Dan selanjutnya mereka berbincang mengenai berbagai macam masakan khas daerah di Indonesia. Alea merasa senang dengan keramahan Chef Bagas, begitupun sebaliknya. Chef Bagas begitu mengagumi sosok wanita bul cantik yang menjadi partner kerjanya itu. Bintang. Les 10 am. Stephen sedang berada di sebuah ruang kosong yang berada di kampusnya. Dia memang selalu menyendiri.
Ditemani laptop dan buku tebang, mempelajari tentang dunia bisnis dan beberapa keahlian di bidang pelajaran lainnya. Saat dia sedang asyik membaca ditemani segelas kopi, tiba-tiba dari arah luar terdengar suara gadul. "Hai gadis cantik, siapa namamu? Sepertinya kamu orang baru di sini? Dan lihat wajahmu sepertinya juga bukan asli orang sini. Apakah kamu dari Asia?" Terdengar suara seorang laki-laki yang seperti menggoda seorang gadis. "Minggir, aku mau lewat," seru gadis itu. Wah berani sekali dia, bos," ucap seorang lagi. "Hei, jangan sok jual mahal, aku yakin tubuhmu ini juga sudah banyak yang menjamah. Ayo ikut aku, akan kuberikan apapun, kalau kamu mau menurutiku," ucap lelaki yang tadi. "Kumohon jangan ganggu aku bukan wanita seperti itu." "Kalian cari wanita lain saja." Gadis itu merasa takut, karena sudah sangat terpojok dengan dipepet 3 orang laki-laki bertubuh besar. Stephen merasa sangat terganggu dengan suara-suara itu. "Tolong, jangan, kumohon." Wanita itu berontak, "Dasar wanita sok jual mahal. Tolong, tolong!" teriak gadis itu berkali-kali. Salah satu dari para lelaki itu mengapit wajahnya dan akan mencium gadis itu, tapi sebelum sampai mengecupnya tiba-tiba duk-duk, Stephen menghajar dengan memukul wajahnya. "Brengsek! Siapa kamu?" Beraninya duk-duk-duk, Stephen memukul wajah lelaki itu sampai babak belur. "Beraninya kalian melecehkan wanita di kampus ini," ucap Stephen emosi. Ketiga orang itu melihat Stephen, seketika nyali mereka menciut menatap wajah yang sangat familiar di depan mereka. "Stephen Austin," ucap ketiganya bersamaan. Ya, siapa yang tidak mengenal Stephen? Anak dari pemilik kampus yang mereka tempati saat ini. "Sorry, kita akan pergi dari sini dan tidak akan mengganggu wanita itu lagi," ucap lelaki yang sudah babak belur itu. Setelah itu mereka pun lari dari tempat di mana mereka melecehkan seorang wanita tadi. Sedang wanita itu masih menangis sambil menutupi wajahnya. Sudah tidak apa-apa, mereka sudah pergi." Stephen menghampiri dan mengelus bahu wanita itu. "Terima kasih karena sudah menyelamatkanku," ucap wanita itu tersenyum sambil menatap Stephen dengan mata berkaca-kaca. Stephen agak terkejut ketika melihat senyum gadis itu, senyum yang mengingatkan pada seorang wanita yang selalu ada di hatinya. Gadis itu adalah Frenda sepupu Ale. Tentu saja mereka ada kemiripan, karena memang senyum menawan Frenda mewarisi ayahnya, yaitu Uncle Bram. "Hai, terima kasih ya." Frenda membuyarkan tatapan Stephen sambil menyeka air matanya. Stephen pun tersadar, membuat Frenda menjadi salah tingkah karena ditatap Stephen begitu lama. Iya sama-sama. Aku hanya tidak suka melihat ada pelecehan di kampus ini," jawab Stephen. "Namaku Frenda, bolehkah aku menjadi temanmu?" Frenda menyodorkan tangannya sambil tersenyum. Stephen mengangkat alisnya sebelah. Dia selama ini tidak pernah punya teman cewek, karena memang Stephen bukan tipe laki-laki yang suka bergaul dengan lawan jenisnya, meskipun banyak yang terang-terangan mengejarnya. Tetapi Stephen selalu menolak mentah-mentah. Tapi ketika dia melihat senyum indah dari gadis itu lagi, seakan dirinya terhipnotis, senyum yang seperti wanitanya, sosok wanita yang selalu dirindukan di setiap detak jantungnya. "Alea," seketika Stephen menganggun, lalu dia menjabat tangan Frenda. "Namaku Stephen." Akhirnya untuk pertama kalinya Stephen mau berteman dengan lawan jenis. Frenda sangat senang, sekarang dia punya teman di kampus barunya. Baru beberapa hari di sangat susah untuk mendapatkan teman. Stephen hanya tersenyum melihat senyum ceria gadis itu lagi. "Hey Miss hey Miss your smile. Aku sangat merindukanmu, aku rindu senyumanmu," batin Stephen. Bersambung.